Nama-nama peserta PKH dan BPNT yang muncul pada tahap 1 di tahun 2025, apakah teman-teman yang menonton video ini termasuk dalam daftar penerima di tahap 1? Nah, hari ini ada kejutan bagi yang berulang tahun. Ada kebijakan terbaru dari Pak Prabowo yang tentunya menguntungkan kita semua. Nah, dua topik ini sangat menarik, namun tentunya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap hari ini semua teman-teman diberikan kesehatan, diberikan keceriaan, diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bansos 2025 menjadi salah satu program yang masuk dalam anggaran Perlinsos dari pihak pemerintah. Jumlah anggaran Perlinsos naik tajam dan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Dikarenakan beberapa bansos di tahun 2025 dilanjutkan lagi. Dan beberapa bantuan tambahan dan subsidi masuk dalam anggaran Perlinsos 2025. Sebagaimana diketahui bersama bahwa program Keluarga Harapan atau PKH dan BPNT merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Alhamdulillah hari ini sudah didapatkan informasi terkait penerima bantuan sosial di tahap 1 seperti bantuan PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg dan berbagai bansos yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, terkait data penerima bantuan sosial yang bakal berubah besar-besaran karena isu yang selama ini beredar bahwasanya akan ada peralihan dari data penerima bansos yang selama ini digunakan, yaitu akan dialihkan ke data sumber data baru yang disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Nah, hal ini sempat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi KPM, bantuan sosial seperti PKH, BPNT, bantuan BPJS, kartu KIS, dan bantuan sosial yang menggunakan data DTKS. Akhirnya hari ini sudah ada info akuratnya dengan beberapa poin penting, yaitu yang pertama bahwa data penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan lainnya masih menggunakan data lama penyaluran. Penyaluran bansos itu direncanakan dilakukan serentak. Nah, melansir dari Tempo.co, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau lebih akrab disapa dengan Gus Ipul mengatakan data tunggal sosial ekonomi nasional direncanakan digunakan secara penuh mulai triwulan kedua atau ketiga. Nah, pada triwulan pertama tahun ini, pemerintah masih akan menggunakan data lama. Nah, data ini digunakan untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kami akan memastikan tidak ada lagi ASN, TNI, Polri, atau pihak lain yang tidak berhak mendapatkan bansos, kata Gus Ipul dalam rilis resmi Kemensos Selasa 14 Januari 2025. Nah, bila merujuk update terkini di aplikasi Sixenji, skema pencairan program Keluarga Harapan PKH dan BPNT tahap 1 2025 kemungkinan terbesarnya akan disalurkan per 3 bulan seperti di tahun 2023, di mana pola pencairan PKH disalurkan per triwulan dengan pembagian tahapan dan waktu pelaksanaan pencairan, yaitu untuk tahap 1 periode Januari, Februari, Maret, tahap 2 periode April, Mei, Juni, untuk tahap 3 periode Juli, Agustus, September, tahap 4 Oktober, November, Desember. Nah, teman-teman, bila melihat pola pencairan program Keluarga Harapan PKH dan juga BPNT setiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2025 tentunya bisa saja dicairkan dari awal, tergantung kebijakan pemerintah dengan tentunya mempertimbangkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan penyaluran lebih cepat. Misalnya adanya kebencanaan atau adanya kedaruratan. Namun melihat kondisi saat ini sepertinya ya aman-aman saja dan tidak ada hal yang bisa mendesak, maka kemungkinan besarnya tidak terjadi percepatan penyaluran dan akan sesuai dengan periode penyaluran sesuai dengan bulan-bulan berjalan. Nah, pada bulan Januari dan Februari merupakan bulan penentuan kelayakan KPM apakah layak menerima PKH dan BPNT. Dan karena berdasarkan periode salur ada yang per 3 bulan, maka proses penyalurannya itu dimulai pada bulan Januari hingga Maret. Dan biasanya pencairan berada
antara akhir bulan Februari hingga pertengahan bulan Maret 2025. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa bantuan PKH dan BPNT berbeda dalam hal syarat penerimanya, khususnya bantuan PKH. Nah, untuk bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, para KPM tidak sekedar menerima bantuan tunai begitu saja, namun ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat ini akan kembali diverifikasi di setiap tahapnya. Nah, oleh sebab itu, keluarga penerima manfaat tidak dapat memastikan apakah di tahap 1 bakal menerima bantuan PKH meskipun sebelumnya adalah penerima. Nah, tentunya hal ini dirasakan oleh KPM yang tidak menerima di tahap keempat 2024 lalu. Padahal sebelumnya pada tahap 3 masih menerima. Begitupun di tahap 1 nantinya di tahun 2025, tidak semua penerima PKH di tahap 4 2024 lalu akan otomatis menerima kembali di tahap 1 tahun 2025. Karena bantuan program Keluarga Harapan atau bantuan PKH itu adalah teman-teman merupakan bantuan yang bersyarat. Dan persyaratan itu adalah wajib untuk KPM PKH. Nah, kemudian informasi penting teman-teman terkait dengan kebijakan terbaru dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, bagi yang berulang tahun ada kejutan berupa layanan kesehatan. Dilansir dari Kementerian PAN-RB, program pemeriksaan kesehatan gratis PKG bagi seluruh masyarakat di hari ulang tahun akan segera terrealisasikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno memastikan masyarakat dari berbagai rentang usia dapat melakukan screening kesehatan gratis ini. Masyarakat sudah antusias menantikan program pemeriksaan kesehatan gratis. Antusiasme masyarakat itu harus dipastikan dengan kesiapan berbagai pihak saat melaksanakan program, ujar Menko PMK Pratikno dalam rapat koordinasi tingkat Menteri pembahasan pemeriksaan kesehatan gratis PKG di Jakarta pada hari Kamis 23 Januari 2025. Nah, pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG adalah program pemerintah yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menjadi kado ulang tahun dari negara untuk rakyatnya dengan tujuan mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, dalam upaya memperkuat akses layanan kesehatan, pemerintah Indonesia tentunya memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kebijakan ini berlaku meskipun mereka bukan peserta BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan akan dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka secara lebih terencana. Pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, ujar Menteri Kesehatan. Nah, dengan langkah tersebut, pemerintah pun memastikan tidak ada lapisan masyarakat yang terlewatkan dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis nantinya akan diberikan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai cara, yaitu PKG hari ulang tahun bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun dan bagi usia 18 tahun ke atas. Nah, PKG sekolah ditujukan bagi anak usia 7 hingga 17 tahun yang akan dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Dan PKG khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan ibu dan anak KIA, ungkapnya. Menteri Kesehatan juga mengatakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan, tetapi juga untuk membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, masyarakat dapat lebih waspada terhadap potensi masalah kesehatan dan mengambil langkah preventif lebih dini.
Nah, bagaimana teman-teman untuk dua informasi ini? Tentunya sangat dinantikan. Dan jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar, like, dan share juga jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.